Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Supriantana. Saya salah satu peserta orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2026. Dalam orientasi P3K pada kali ini, saya akan berusaha untuk menampilkan rencana aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Data Profil Kesehatan eh, tahun 2026 di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Baiklah, saya akan coba untuk memaparkan rencana aksi perubahan optimalisasi pengelolaan data profil kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sebelumnya saya coba memperkenalkan diri lagi. Nama saya Yusuf Supriantana, jabatan pengelola layanan operasional di unit kerja Sekretariat Dinas Kesehatan. Sebelum melangkah ke slide berikutnya, saya coba akan terangkan latar belakang pembuatan rencana aksi ini adalah P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem RIT atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Pengangkatan dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan sehingga nantinya dapat memenuhi core value berakhlak dan employer branding ASN. Bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja. Slide berikutnya adalah maksud dan tujuannya. Yang pertama, membekali peserta ASN P3K dengan diberikan pengetahuan terkait visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan, dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon. Yang kedua, menumbuhkan sikap terkait dengan hubungan kerja dan tata laksana, kinerja, organisasi, manajemen ASN P3K. Penilaian dan disiplin ASN serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja. Sehingga ketika ASN P3K sudah berada di instansi sudah siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sedangkan yang ketiga adalah setelah mengikuti orientasi peserta mampu menerapkan dan mengaktualisasikan hasil orientasi di instansi masing-masing sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sedangkan waktu dan tepat orientasi pengenalan etika dan waktunya adalah orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K lingkup pemerintah Kabupaten Cirebon dilaksanakan tanggal 25 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Bertempat di instansi masing-masing dengan metode blended learning atau mandiri via LMS Ilmu dan tatap muka virtual via Google Meet. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misinya itu ada 5. Yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani akuntabel, dan profesional. Yang kedua adalah Kabupaten Cirebon inovatif. Menciptakan ekosistem inovatif dan di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Yang keempat adalah Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima adalah Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Sesuai susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ada penyederhanaan susunan organisasi Dinas Kesehatan dengan adanya kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Kepala dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Berikut adalah susunannya: kepala dinas, kemudian di bawahnya sekretariat, dan kemudian bidang kesehatan masyarakat, bidang P2P, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan, unit pelaksana teknis, dan jabatan fungsional pelaksana. Nah, ini adalah bagian struktur organisasi Dinas Kesehatan sesuai dengan Pergub nomor 132 tahun 2023. Slide berikutnya adalah manajemen P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Penetapan kebutuhan. Jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K, kemudian pengadaan, calon P3K memenuhi persyaratan, penilaian kinerja adalah penilaian kinerja P3K, penggajian dan tunjangan, gaji yang adil dan layak kepada P3K. Pengembangan kompetensi, ada kesempatan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, kriteria P3K, penerima penghargaan, kemudian disiplin, penegakan disiplin terhadap P3K, pemutusan hubungan kerja, dilakukan dengan hormat atau tidak hormat, kemudian perlindungan, yaitu dengan adanya jaminan terhadap P3K. Slide berikutnya adalah rencana strategis Dinas Kesehatan. Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan tahun 2025 sampai dengan 2029. Dengan tabel ini adalah tabel yang diambil dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ada beberapa kolom, yaitu kolom tujuan, sasaran, kinerja, tolak ukur, rumusan, satuan, baseline 2024, dan target. Dengan tujuan yang pertama adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan transparan. Kinerjanya meningkatkan nilai sakit Kabupaten Cirebon dengan tolak ukurnya indeks, dengan rumusannya perhitungan Kemenpan RB, satuannya poin, baseline datanya 2024 66,22 dan target di 2025-nya 68,50, 2026 6850, 2027 6950, 2028 70,00, 2029 adalah 70,50 dan 2030 71,00. Kinerja yang kedua adalah meningkatkan indeks kesehatan. Tolak ukurnya adalah indeks kesehatan, rumusannya berdasarkan perhitungan BPS, satuannya poin, baseline data 2024-nya adalah 0,85, target tahun 2025 0,848, target tahun 2026 0,853, target 2027 0,856, target 2028 0,860, dan target 2029 0,864 serta target 2030 adalah 0,867. Sasaran yang pertama adalah meningkatkan indeks keluarga sehat. Kinerjanya meningkatkan indeks keluarga sehat dengan tolak ukur indeks keluarga sehat. Dengan rumusan jumlah keluarga dengan IKS lebih dari 0,8 dibagi jumlah seluruh keluarga dengan satuan poin. Dan ini adalah baseline data tahun 2024 0,40, sedangkan target dari 2025 sampai 2030 adalah
0,42, 0,45, 0,47, 0,50, dan 0,5 serta 0,55. Dengan sasaran yang kedua adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan. Kinerjanya meningkatkan nilai LKJIP Dinkes, sedangkan tolak ukur nilai LKJIP Dinkes dengan rumusan nilai LKJIP adalah hasil penilaian review atas dokumen LKJIP Dinkes yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon. Dengan satuan poin, baseline data 2024-nya adalah 78, target 2025 sampai dengan 2030 adalah 78, 79, 80, 81, 82, dan 83. Slide berikutnya adalah matriks rencana kinerja, hasil kinerja. Dalam matriks rencana hasil kerja ini ada beberapa kolom yang diterangkan di sini adalah yang pertama kolom kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Yang pertama, identifikasi masalah pengelolaan data profil kesehatan. Tujuan kinerjanya adalah data permasalahan dan kebutuhan profil kesehatan. Indikator pencapaiannya terkhususnya daftar permasalahan pembuatan profil kesehatan, waktu perolehan minggu ke-1 Juni 2026. Kemudian kegiatan yang kedua adalah mengumpulkan data pembuatan aplikasi profil kesehatan dari bidang dan rumah sakit serta organisasi yang lain. Tujuan kinerjanya adalah rekapitulasi data profil kesehatan, kemudian indikator pencapaian data terkumpul dari berbagai bidang dan fasilitas kesehatan dan organisasi lain. Waktu perolehan minggu kedua sampai minggu ketiga Juni 2026. Yang ketiga adalah kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan atasan langsung dengan tujuan kinerja membina pemahaman gagasan, inovasi, pembuatan aplikasi profil kesehatan, meminta masukan teknis, serta memperoleh dukungan lisan dan arahan dari pimpinan. Indikator pencapaiannya adalah tersedianya dokumentasi hasil diskusi dan koordinasi dengan pimpinan. Waktu perolehan minggu keempat Juni 2026. Yang keempat, kegiatan menyusun format dan bahan informasi aplikasi profil kesehatan. Dengan tujuan kinerja tersusunnya materi informasi layanan aplikasi profil kesehatan. Indikator pencapaiannya adalah tersedianya bahan materi aplikasi profil kesehatan dengan waktu perolehan minggu pertama Juli 2026. Untuk kegiatan yang kelima adalah membuat aplikasi profil kesehatan berbasis web. Tujuan kinerjanya adalah memberikan kemudahan proses pengolahan data profil kesehatan mulai dari persiapan input dan pelaporan. Indikator pencapaiannya adalah tersedianya aplikasi layanan profil kesehatan. Waktu perolehan minggu kedua bulan Juli 2026. Kegiatan yang keenam adalah menyajikan informasi profil kesehatan Kabupaten Cirebon. Tujuan kinerjanya memudahkan layanan akses profil kesehatan bagi pegawai dan masyarakat pada umumnya. Indikator pencapaiannya adalah terkhususnya profil kesehatan Kabupaten Cirebon. Waktu perolehannya adalah minggu pertama di bulan Agustus tahun 2026. Berikut adalah kesimpulannya. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapat menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan motivasi serta bekal yang sangat bermanfaat bagi kami dan rekan-rekan P3 Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada
eee, kesalahan pengucapan atau kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.